Jadi bukannya kok apa-apa ya. Nah, yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong. Hamas sukanya berbohong. Di intinya orang Palestina aja Hamas itu suka bohong. Lah kalau bohong itu kenapa dibelain? Kalau sudah bohong itu udah nggak usah dibahas lagi. Orang itu kalau sudah bohong itu Anda mau apa-apa juga susah, saudara, nggak bisa dipegang. Ya memang bohong itu memang ajaran dalam Islam, bohong. Disuruh bohong, ya kan? Islam itu penuh dengan kebohongan, coba lihat di TikTok saya tiap hari. Sehingga orang Islam yang bohong semua, lalu ngomongin orang lain bohong. Gila ini, padahal ajaran agamanya sendiri yang ajari bohong. Shalom. Ya Pak, walaupun sepenggal aja dengar tadi bicara Prabowo. Ya kalau kita tahu bahwa track record atau rekam jejaknya Prabowo, dia kan seorang Kopassus, dididik, seorang militer murni, punya disiplin. Setelah saya dengar dari kajian seorang politikus yang dekat dengan Prabowo, ya sebenarnya dari dulu ya, karena saya kenapa sedikitnya dari pertama punya komit tidak mendukung Prabowo. Kemudian pesan di balik itu apa sih gitu. Itu kan dulu. Bukan dalam konteks saya itu kepada dia, karena dia punya, saya takut dia punya komitmen, punya konsisten. Ini orang punya keras, disiplin. Saya takut ini dengan disiplin ini negara hancur gitu. Nah, itu yang dulu saya katakan bahwa darahnya itu darah saya bilang aja darah Manado gitu, dari Bu Dora Sigar nih, dari mamanya. Karena ini Prabowo ini setelah saya dengar dengan seorang politikus, dia itu kalau bicara itu belak-belakan, kemudian jujur, dia tidak pernah ada bahasa politik di belakang bahasanya dia gitu. Kemarin ada pertanyaan, kenapa sih Prabowo itu kalau ditanyakan ini, ditanyakan itu, dia semua sampaikan, tanya aja sama adik saya Hasim. Ini ada salah satu diskusi yang baik sekali saya dengar. Tanyakan aja sama Hasim. Setelah itu seorang politikus besar, kok kenapa seorang politikus negarawan yang bekas presiden, kenapa sih harus tanya-tanya terus kepada adik kamu Hasim? Nah, setelah itu dipancing oleh seorang politik kepada Pak Prabowo. Prabowo waktu dicoba dites kenapa ke Hasim, Prabowo langsung jujur, dia katakan bahwa karena dia yang memegang keuangan saya dalam kampanye saya, itu saya senang gitu bicara jujur. Nah kemudian cerita nanti dinamika nasional kita, karena dia pendidikan militer yang disiplin tinggi, punya komitmen konsisten gitu. Saya jujur aja, kalau dia pegang itu, dia menjadi seorang negarawan sejati dan kemampuan dia merespon perkembangan dunia yang ada. Seperti Pak Paul katakan, pasti negara kita akan lepas dari terlilit hutang. Dan negara kita akan lepas dari kebohongan analisa politik yang selalu memanipulasi bahasa-bahasa, kalimat-kalimat politik dalam bidang ekonomi, ya, hukum, lain sebagainya. Karena dia orang yang sifatnya terbuka. Itu yang pertama saya mau melihat Prabowo di sini nanti. Karena apa Pak? Ya, saya selalu analisa. Kenapa sih saya ulang-ulang si Menteri Perdagangan kemarin di anggota di lembaga DPR itu menanyakan dulu, bilang swasembada beras. Baru dia bilang El Nino. Seorang anggota DPR katakan seperti ini, kok kenapa di Burma, kenapa di Malaysia, Thailand itu bisa swasembada pangan, sedangkan kita dari garis khatulistiwa sama. Mereka tidak mau mengatakan bahwa El Nino. Kenapa si politikus jahat ini melempar-lemparkan sesuatu dengan cuci tangan istilahnya. Juga presiden, saya pernah dengar satu kali presiden mengatakan, wah dolar rupiah telah melemah terhadap dolar, ya gitu, artinya melonjak. Baru ini presiden ngomong seperti ini. Wah, di Malaysia juga begitu, di Singapura juga begitu.
Saya bilang ini ketidakcerdasan negara yang membodohi rakyat. Ya saya harapkan dengan adanya Prabowo ini bisa ya, mengubah cakrawala politik nasional dengan disiplin militernya. Dan saya yakin ya, dengan wakil presidennya dia tidak akan berdampak secara signifikan wakil presidennya terhadap Prabowo. Saya berpikir setelah itu, yang saya takutkan nanti Pak, ya analisa saya, ada hal yang ini serius nanti akan terjadi kepada Prabowo. Karena ada lembaga kelompok besar yang tidak setuju dia nanti presiden. Karena dari rekam jejaknya, dari latar belakang keluarganya, lain sebagainya. Itu saya takut. Ya saya takut pada ada hal-hal di pemahaman saya. Ya, walaupun itu saya tidak inginkan yang akan terjadi kepada Prabowo nanti. Karena orang ini akan menyiapkan untuk anaknya Jokowi untuk calon presiden. Otomatis jikalau presiden A ini tidak ada, maka diganti oleh wakil presiden otomatis. Nah, ini yang saya takuti negara kita. Cuma saya harapkan kepada Mbak Iis atau siapa aja Law Enforcement Indonesia, jaga baik-baik Prabowo ini. Jangan dimainkan oleh ada lembaga-lembaga institusi agama besar akan bermain di belakang ini. Saya punya pemahaman itu, fenomena seperti itu yang saya pahami untuk masa depan Prabowo. Nah saya yakin apa yang disampaikan Pak Paul ini untuk Prabowo, masalah hutang, ya, masalah pembangunan, saya ikut akan jalan karena dia sudah sedikitnya melawan sedikit pandangan-pandangan Jokowi. Ngapain kita bangun jalan? Ngapain kita bangun infrastruktur? Apapun dalam segala bidang. Kalau negara kita tidak stabil, keamanan kacau, ini ada dampak. Bahasa pidato begini ada dampak ke belakang nanti, Pak. Ya kan? Coba bahasa itu. Coba teman-teman analisa bahasa itu. Dia lagi melawan arus ini nanti, si Prabowo. Nah, saya takut kelompok-kelompok ini, Pak. Ya saya nggak mau sebut kelompok ini siapa. Barangkali nanti terjadi kaos baru ketahuan kelompoknya ini siapa. Terima kasih Pak Paul. Ini pandangan sedikit saya sebelum kita masuk ke hal-hal yang lain. Terima kasih. Shalom. Lanjut, Ulusi silakan. Shalom Pak Pastor Paul. Sorry tadi, entah kenapa tadi ya. Ya, kalau saya lihat JK tadi ya, JK memang orang penjajah ya. Membodohi rakyat. Dikira dia menjadi pahlawan di sana. Padahal pengecut. Kalau rakyat Indonesia punya nyali, ya bukalah mata kalian orang Indonesia. Boro-boro mau mendamaikan Indonesia, Gaza atau itu Indonesia aja diobrak-abrik olehnya. Dasar manusia tidak tahu malu. Tidak tahu diri, nanya lagi ke Menteri Luar Negeri yang pengecut itu. Cobalah dibawa orang-orang yang siapa berani ke sana, suruh dia hangus sekalian di sana. Dan juga tadi Bapak Gus Dur ya, luar biasa. Kalau 2-3 orang ada putra-putri Indonesia seperti Bapak Gus Dur, luar biasa ya. Genuine, pintar, dan bijaksana ya, luar biasa. Tapi ya sayang, orang manusia di Indonesia itu entah kenapa dibutakan hati mereka. Mau menjadi orang jahat, penjahat di Indonesia. Jadi anak cucu mereka nanti ya jadi tumbal mereka. Mereka yang udah tua-tua itu tahu apa? Sebentar lagi sudah gali kuburan, udah mau mati. Sedangkan anak-anak masa muda sekarang diajarin seperti itu. Nah juga tadi ya, yang PBNU yang datang tadi. Apa sih tujuan mereka? Kalau bukan yang terpenting, ya janganlah. Nanti kan jadi masalah itu lagi. Coba lihat, urusan itu melulu. Mana ada membangunnya?
Nah, kalau Bapak Prabowo, ya kita semua yang bijaksana, anak-anak cerdas, anak-anak pintar Indonesia, ya dukunglah Bapak Prabowo. Apapun yang terjadi, kalau rakyat bersatu dari rakyat kecil sampai besar bersatu mendukung Bapak Prabowo, pemerintahan yang baru, pasti Indonesia akan lebih baik ya, lebih maju gitu. Ya, jadi rakyat Indonesia bukalah mata hati kalian bahwa JK orangnya adalah penjajah sebenarnya. Kenapa? Ditahukan Gaza, Hamas, teroris. Ngapain mendekat-dekat ke sana? Coba sekaligus pergi ke Israel sana, ketemu Benyamin Netanyahu. Berani enggak? Itu baru bernyali JK. Dasar. Orang tua sudah bau busuk. Itu aja Bapak Pastor Paul. Oke. Capin. Lanjut. Ini siapa nih? Siapa nih mau lanjut nih? Bentar ya, saya harus jawab. Ada penting ya, WhatsApp penting masuk ini. Ya, oke. Sorry ya, saya harus jawab penting soal ini. Saya share dulu ya. Itu yang bagus lagi nih ya. Mana tadi? Ini bagus ya. Dulu pernah si Cokro itu pernah membahas ini ya. Jadi bukannya kok apa-apa ya. Ya, yang susah itu kan Hamas itu senangannya berbohong. Hamas sukanya berbohong. Di intinya orang Palestina aja Hamas itu suka bohong. Lalu kalau bohong itu kenapa dibelain? Kalau sudah bohong itu udah nggak usah dibahas lagi. Orang itu kalau sudah bohong itu Anda mau apa-apa juga susah, saudara, nggak bisa dipegang. Ya memang bohong itu memang ajaran dalam Islam, bohong. Bohong, ya kan? Islam itu penuh dengan kebohongan, coba lihat di TikTok saya tiap hari. Sehingga orang Islam yang bohong semua, lalu ngomongin orang lain bohong. Gila ini, padahal ajaran agamanya sendiri yang ajari bohong. Iya kan? Tapi silakan.